Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum dengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Part keempat, perjalanan ke alam gaib. Parman berangkat ke Jawa Timur menggunakan mobil FPV miliknya pribadi. Ia tidak seorang diri, ada 2 orang temannya yang ikut membantu Parman. Mereka adalah Mufti dan Wildan. Mereka lah yang memberitahu kalau di Gunung Kawi ada seorang dukun sakti yang bisa membantu Parman. Itu perjalanannya sangat jauh. Parman benar-benar ingin membuktikan omongan Ahmad. Sayangnya, sebelum tiba di Jawa Timur, mereka kemalaman di jalan. Sepanjang perjalanan, mereka bergantian mengemudikan mobil. Langit sudah gelap ketika mereka keluar dari jalan tol. Kebetulan, bagian Mufti yang mengemudikan mobil, sementara Parman sudah mendengkur di kursi belakang. Beberapa saat kemudian, mobil mereka memasuki perkebunan pinus. Jalanan lengang, jarang sekali ada mobil yang berpapasan dengan mereka. Mufti melirik GPS, lalu mengangguk jalan yang ambil sudah benar. Gunung Kawi hanya tinggal 1 jam lagi dari sana. Parman tergelegar bangun. Ia mengusap wajahnya. Perutnya keroncongan dari siang belum makan. Dilihatnya dari balik kaca mobil, pohon-pohon pinus berjejer rapi. Ia berdecak kesal, seharusnya ia berangkat lebih pagi agar tidak kemalaman seperti ini. "Gue lapar," ujar Parman. "Sama mas, mana gak ada pedagang," timpal Mufti. "Pelan-pelan aja Muf, siapa tahu kita nemu angkringan di depan," kata Wildan. Secara mengejutkan, Mufti melihat sebuah warung angkringan di pinggir jalan. Tampaknya seperti warung kopi yang menyediakan mie rebus. Ada 3 orang lelaki yang sedang mengunjungi angkringan itu. Mereka bertiga berbadan kurus, menggunakan kaos warna coklat yang lusuh dan celana panjang hitam. Sedangkan pemilik angkringan itu adalah seorang wanita muda yang umurnya kisaran 20-an. Tidak ada lampu listrik di sana, hanya ada lilin yang menyinari angkringan. Mobil berhenti. Mereka turun lalu menyerbu warung angkringan. Perut mereka sudah sangat lapar, tak sabar rasanya ingin cepat makan. Tapi ada yang aneh di sana. 3 orang lelaki yang sedang duduk di kursi panjang terlihat tidak sedang makan apapun. Mereka hanya duduk terdiam dengan wajah pucat. Begitupun dengan perempuan pemilik angkringan. Ia berdiri memandang Parman dan teman-temannya dengan tatapan datar. "Mbak, ada mie rebus?" tanya Parman yang kemudian duduk di kursi panjang. Perempuan itu tidak menjawab. "Mas, kayaknya ada yang gak beres." Mufti mulai curiga. "Iya mas, mendingan kita lanjut jalan aja," ajak Wildan. Tanpa menimpali perkataan teman-temannya, Parman beranjak pergi dari angkringan itu. Sesekali ia menoleh ke belakang dan perempuan tadi masih menatapnya dengan datar. "Angkringan setan kali itu," decak Mufti. "Hus, jangan ngomong sembarangan," timpal Parman. Ada yang aneh saat mereka kembali ke mobil. Jok mobilnya dipenuhi kembang melati. Entah siapa yang menaburkan kembang tersebut. Parman dan kedua temannya mulai panik. Mereka lantas membuang melati tersebut dan langsung tancap gas. "Mas, lu pernah denger gak? Kalau kita nyari orang hilang karena hal gaib, kita harus masuk ke alam gaib juga." Tiba-tiba Wildan buka obrolan. "Masa sih Will?" "Iya mas, saya dengar cerita dari orang-orang." Mas, lihat apa itu?" Mufti mengemudikan mobil, berteriak panik sambil menunjuk-nunjuk sesuatu di depan. Part 5.
Mila masih hidup. Di depan mobil ada 3 bola api yang tiba-tiba menyambar ke arah kaca mereka. Mereka berteriak. Mufti langsung tancap gas. Ia semakin mempercepat laju mobilnya. Selang beberapa menit, akhirnya mereka tiba di Gunung Kawi. Mufti dan Wildan langsung bawa Parman ke Mbah Karyo, seorang dukun sakti. Mereka disambut dengan ramah oleh Mbah Karyo. Rumahnya sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu dan lantainya dari semen. Tidak ada sofa di rumah itu. Mbah Karyo menggelar tikar dan mempersilahkan mereka duduk di atasnya. Dari pintu dapur muncul Mbok Ibah, istri Mbah Karyo yang sudah bungkuk. Langkahnya pelan dan patah-patah. Ia membawa teko kecil berisi air putih dan beberapa gelas motif bunga di atas nampan. "Mari diminum dulu airnya," kata Mbok Iba dengan logat Jawa yang kental. Ketiga lelaki itu mengangguk ramah. "Jadi maksud kedatangan kami kemari untuk meminta bantuan Mbah Karyo. Ini teman saya, namanya Parman, Mbah. Anaknya korban ilmu pelet dan sekarang menghilang," jelas Mufti. Mbah Karyo menghisap rokok kreteknya. Asap mengepul memenuhi wajahnya yang sudah keriput. Anakmu masih hidup," kata Mbah Karyo singkat. "Iya, Mbah. Kata orang yang pelet anak saya, sekarang anak saya ada di Gunung Kawi." Sebentar. Mbah Karyo memejamkan mata. Telunjuknya ditempelkan di kening. "Dia ada di alam gaib. Ada dukun yang menumbalkannya. Lalu saya harus bagaimana, Mbah?" "Kau harus menjemputnya ke alam gaib." Tepat jam 2 dini hari, Parman melakukan ritual mandi kembang untuk masuk ke alam gaib. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam saja. Kedua temannya menyaksikan ritual itu. Mbah Karyo membaca tembang berbahasa Jawa yang tidak mereka pahami. Sesekali ia mengambil rokoknya, lalu menghisapnya. Asap rokok ditiupkan ke kepala Parman. "Ingat, Parman, kau harus masuk ke alam gaib dan melihat anakmu di sana. Lekas tarik tangannya dan jangan menoleh ke belakang." "Baik, Mbah." Dalam sekejap mata, Parman menghilang. Kedua temannya terkejut melihat kejadian itu. "Apa Mas Parman akan baik-baik saja, Mbah?" "Tenang saja, dia pasti kembali. Aku akan bantu dari sini." Di alam gaib, Parman mendapati dirinya sedang berdiri di sebuah pasar. Pasar tersebut dijejali orang-orang yang berpakaian seperti pada zaman kerajaan. Perempuannya mengenakan kain batik dan dijadikan tapeh atau semacam rok. Mereka juga mengenakan baju kebaya jadul. Sementara itu, para lelaki menggunakan belangkon dan celana cingkrang warna hitam. Sebagian dari mereka mengenakan baju, tapi ada juga yang bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana saja. Mereka semua nyeker alias tanpa alas kaki. Parman celingukan. Apakah ini alam gaib? Kenapa ramai sekali? Hatinya bertanya-tanya. Parman melangkah menuju kerumunan orang. Di sekelilingnya orang-orang sibuk bertransaksi. Ada yang beli buah-buahan, juga sayuran. Tapi Parman tidak melihat ada anak-anak di sana. Tidak lama kemudian terdengar suara gamelan di tabu. Ada iring-iringan manusia muncul di tengah keramaian pasar. Mereka menggotong sebuah saung kecil. Di saung itu ada seorang gadis cantik yang sedang duduk dengan tenang menyaksikan suasana pasar. Parman terkejut, sebab apa yang dia lihat tidak lain adalah Mila, anaknya sendiri. Mila didandani seperti pengantin Jawa, tapi tatapannya kosong dengan senyum tipis di bibir. Sesekali ia mengangguk saat orang melemparinya bunga. "Mila!"
Parman berlari mendekati iring-iringan itu. Part 6. Sakit jiwa. Parman menghampiri arak-arakan itu. Pakaian Mila seperti pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Orang-orang pasar terlihat bahagia menyambut kedatangannya. Mereka sesekali melemparkan bunga melati ke arah saung kecil yang ditumpangi Mila. Parman terus merengsek. Ia memaksa tubuhnya untuk menerobos pagar para lelaki yang mengawal arak-arakan. "Mila, ini Papa!" teriak Parman dari bawah saung. Tubuhnya dihadang 3 lelaki berkulit hitam. "Mila!" Parman terus memanggil-manggil putrinya. Tapi tetap saja Mila tidak memedulikan ayahnya. Arak-arakan itu berhenti. Mila turun dari saung lalu melangkah dengan anggun. Ia menghampiri seorang lelaki yang akan menjadi suaminya. Lalu digenggamnya tangan Mila oleh lelaki itu sembari tersenyum. Ia lalu membawa Mila melangkah ke pelaminan. Parman dengan sisa tenaganya berlari menerobos kerumunan orang-orang di sana. Ia berhasil meraih anaknya, lalu membopong dan membawanya pergi menjauh dari acara pernikahan gaib tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Karyo, jangan pernah menoleh ke belakang dan teruslah lari menjauh. Mila yang ada dalam bopongannya tidak berontak. Wajahnya datar memandangi Parman. Parman tidak mendengar suara orang-orang tadi. Sepertinya mereka tidak mengejar Parman. Tidak lama kemudian Parman melihat ada sebuah lubang hitam yang berpusar. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke dalam lubang tersebut. Angin berembus kencang menerpa tubuhnya. Ia merangkul Mila dengan erat. Hingga akhirnya Parman tidak sadarkan diri. Di dalam kamarnya, Mbah Karyo bertapa. Ia sedang melakukan negosiasi dengan jin penjaga Gunung Kawi. Jin itu mau membebaskan Mila tapi dengan sebuah syarat. Kalau kelak Mila punya anak, maka anak pertamanya harus diserahkan kepada kerajaan jin Gunung Kawi. Mbah Karyo mengiyakan syarat tersebut. Ia akan menyampaikannya pada Parman. Mbah Karyo kemudian bangkit dari duduk bersila. Di hadapannya terbaring tubuh Mila dan Parman yang sama-sama tidak sadarkan diri. Bibir Mbah Karyo bergetar merapalkan mantra. Ia kemudian meraih bunga melati dari dalam lemari kayu, lalu menaburkannya di atas tubuh mereka berdua. Keesokan harinya, Parman dan Mila bangun. Lelaki itu langsung memeluk anaknya sambil menangis. "Papa senang kamu selamat, Nak." Mila yang dipeluk diam saja, tatapannya kosong. "Papa janji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi." Atas saran Mbah Karyo, Parman memandikan Mila dengan kembang melati sebelum pulang. Tujuannya agar demit yang masih menempel dalam tubuh Mila bisa pergi. Setelah selesai, Parman mohon pamit. Ia juga menyerahkan amplop berisi uang sebagai imbalan Mbah Karyo. Tapi Mbah Karyo menolaknya. "Kau simpan saja uangnya," kata Mbah Karyo. "Aku ikhlas, Mbah. Tolong terima sebagai ucapan terima kasihku." "Tak usah. Ada satu hal yang harus kau tahu." "Apa itu, Mbah?" "Mila tidak kembali dengan cuma-cuma. Ada imbalan gaib yang mereka minta." Mendengar perkataan itu, Parman terkejut. Imbalan apa, Mbah?" "Kelak, kalau Mila menikah, maka anak pertamanya akan dijemput oleh jin Gunung Kawi." Parman terdiam, sementara Wildan dan Mufti terkejut mendengar imbalan itu. "Baik, Mbah." Parman tidak ada jalan lain selain mengiyakan. "Aku minta satu hal, Mbah. Kalau nanti ada seorang yang mencari Mila di gunung ini, jangan katakan kalau Mila sudah ditemukan, Mbah. Orang yang akan mencari Mila itu adalah pelaku pelet.
Dia yang sudah menghancurkan hidup anak saya, Mbah. Mbah Karyo mengiyakan. Mereka kemudian pamit. Berkali-kali Parman mengucapkan terima kasih. 1 bulan setelah Mila ditemukan, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Mila. Ia tidak mau bicara, seperti orang yang baru mengalami kejadian menakutkan dalam hidupnya. Setiap hari hanya melamun saja di dalam kamar. Bahkan untuk ganti pakaian pun harus dibantu oleh ibunya. Kedua orang tua Mila pun khawatir dengan keadaan putrinya. Mereka lantas membawa Mila untuk cek ke dokter kejiwaan. Betapa terkejutnya mereka setelah mendengar penjelasan dokter kalau Mila mengalami sakit jiwa. Sebaiknya titipkan Mila ke rumah sakit jiwa, Pak. Di sana dia akan mendapatkan terapi yang kemungkinan bisa menyembuhkan Mila, kata dokter dengan wajah prihatin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.